Setetes Embun Pagi, episode 164, dengan tema Ibadah Anda Sia-sia. Firman Tuhan diambil dari Matius 9:13 berbunyi, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan tidak pernah kekurangan persembahan kita, tetapi Dia merindukan satu hal ini ada di dalam hati Anda. Seringkali, menurut ajaran iman Kristiani, kita terjebak dalam rutinitas ritual yang megah, berpikir bahwa persembahan materi adalah segalanya. Namun, Kitab Suci mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga di matanya daripada sekadar upacara lahiriah. Ayat di atas diucapkan Yesus ketika orang-orang Farisi mengkritiknya karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Matius 9:10-13. Di balik jawabannya terdapat pengajaran yang sangat dalam. Ungkapan "pergilah dan pelajarilah" sangat tajam. Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang dikenal sebagai ahli Taurat. Dengan perkataan itu, Tuhan Yesus seolah mengatakan, "Kalian hafal kitab suci, tetapi belum memahami hati Allah." Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Alkitab belum tentu menghasilkan pengenalan akan Allah. Kedua, yang Tuhan kehendaki bukan sekedar mengetahui firman, tetapi memahami maksudnya. Berdasarkan kitab suci, yang sesungguhnya diinginkan Tuhan adalah belas kasihan, bukan sekedar korban ritual. Kata belas kasihan di sini memiliki makna teologis yang sangat mendalam. Ini bukan sekedar rasa kasihan yang pasif, melainkan sebuah dorongan kasih yang aktif, setia, dan tulus, yang bersumber dari pengenalan yang benar akan pencipta kita. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan Yesus mengutip kitab Hosea 6 ayat 6. Dalam konteks Hosea, bangsa Israel tetap rajin mempersembahkan korban, tetapi hidup mereka penuh kemunafikan, penyembahan berhala, dan ketidaksetiaan. Artinya, persembahan mereka benar secara ritual, namun hati mereka jauh dari Allah. Belas kasihan dalam bahasa Ibrani Hesed berarti kasih yang setia, kemurahan hati, kesetiaan dalam hubungan, dan kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Allah lebih menghargai hati yang penuh kasih daripada ibadah yang hanya bersifat lahiriah. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa persembahan tidak penting. Yang Dia tekankan adalah urutan yang benar. Kasih kepada Allah menghasilkan belas kasihan kepada sesama. Ibadah menjadi hidup. Sebaliknya, ritual tanpa kasih hanyalah formalitas agama. Mari kita renungkan kembali hidup kita hari ini. Apakah ibadah kita sudah melahirkan belas kasihan dalam tindakan nyata? Ingatlah bahwa ritual tanpa kasih adalah hampa atau formalitas agama. Ketika kita mengasihi sesama yang paling membutuhkan, di sanalah kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ayat ini juga menjadi cermin bagi gereja masa kini. Kita bisa rajin beribadah, melayani, memberi persembahan, menghafal banyak ayat, tetapi kehilangan belas kasihan terhadap orang lain. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ukuran kerohanian bukan hanya aktivitas keagamaan, tetapi apakah hati kita mencerminkan hati Allah yang penuh kasih. Kesimpulan, Matius 9 ayat 13 mengajarkan bahwa Allah lebih mengutamakan hati yang penuh kasih daripada ritual keagamaan yang kosong. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa yang mau bertobat, bukan untuk mengukuhkan kesombongan rohani orang yang merasa dirinya sudah benar. Semakin seseorang memahami kasih karunia yang telah ia terima, semakin ia akan mempraktikkan belas kasihan kepada orang lain. Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Kan ku serahkan semua